siang, ibu guru dan teman-teman sekalian. Kami akan wawancara dari LKPB, yaitu Lembaga Keuangan Bukan Bank, dan bank tersebut yang bernama CIO. Saya di sini bernama Roni Justinus Torus. Saya Billy Harap. Saya Alex Alfredo Toro. Saya Citra Pasaribu. Dan saya Don Sarmanalu. Di sini kami akan memulai wawancara dengan Bapak Manalu. Jadi pertanyaan kami yang pertama ya Pak, kapan berdirinya Bank CIO ini Pak? Bukan bank ya, kita bedakan bukan bank, tapi ini adalah koperasi. Ya, koperasi. Ya, koperasi simpan pinjam atau KSP. Nah, tapi lengkapnya KSP CU Maju Garuda. Kenapa harus ada ikut CU? Karena memang dari awal ini adalah CU. Yang kata CU berasal dari kata credit union. Itu dari bahasa Latin. Kredit itu dari kata credere, artinya saling percaya. Union itu adalah kumpulan orang. Jadi CU itu adalah kumpulan orang yang saling percaya. Nah, awal pertama kali CU ini mulai dibentuk tahun 1975, tapi belum bentuk koperasi, ya. Belum bentuk koperasi, hanya masih dalam bentuk arisan ibu-ibu. Maka pemerakarsa atau pendiri ya, CU itu sebetulnya adalah ibu-ibu. Hanya ada segelintir laki-laki. Kenapa ibu-ibu? Karena pada umumnya dahulu laki-laki itu kurang dipercaya. Ya, sering bapak-bapak hanya duduk di kede. Ya, maka tidak dibutuhkan laki-laki. Jadi berupa arisan. Lalu akhirnya dengan binaan dari Pastor Joshua Steiner, ya, mereka diarahkan untuk bukan hanya sekedar arisan, tapi dibuat juga berupa simpanan dan akhirnya bisa untuk dipinjamkan kepada sesama anggota. Jadi prinsip CU itu adalah kumpulan orang-orang yang saling percaya dan mengumpulkan uangnya untuk dipinjamkan di antara sesama mereka secara berganti-gantian. Jadi dilihat dulu prioritas utama, siapa yang paling hidup, maka itulah dulu menang. Nanti dicicil dikembalikan, baru setelah cukup uang itu bisalah digulirkan lagi kepada prioritas kedua. Nah, jadi akhirnya semakin terasalah bahwa tidak cukup hanya ibu-ibu, harus ada laki-laki. Akhirnya secara seleksi dari antara ibu-ibu, siapa laki-laki, siapa bapak-bapak yang bisa dipercaya itu, maka mulailah masuk laki-laki. Nah, jadi ini dulu pertama sekali hanya di kalangan Katolik. Karena yang memprakarsai itu adalah Pastor Joshua Steiner. Nah, jadi di kalangan Katolik saja. Lama sekali hanya di kalangan Katolik, tapi tidak begitu berkembang. Akhirnya setelah masuk laki-laki, termasuk Pak Nainggolan, termasuk saya, Pak Nainggolan itu mantan kepala sekolah SD Santa Maria. Saya dulu sempat di SD Santa Maria ini. Ya. Jadi masuklah kami dan ikut menjadi pengurus. Setelah ikut, maka semakin bertambah walaupun di kalangan Katolik, karena kami juga pergi ke gereja yang terdekat. Kalau di dalam Protestan disebut Kuria Pegaran, ya. Antara lain kemana kami pergi? Ke Gunting PG, ke Banyuaji, ke Sandaran.
kami pergi ke sana sambil malam minggu, ya. Nah, setelah keluar gereja sebentar ditahan umat, lalu diberi penjelasan. Setelah makin lama tetap masih di lingkungan pastoral, tapi tidak juga begitu berkembang. Akhirnya dengan gagasan daripada laki-laki, ide-ide, akhirnya ibu-ibu setuju juga didirikanlah kantor yang sekarang ini. Itulah jelas lengkap dengan pamfletnya. Akhirnya makin banyaklah yang ikut mendaftar dan dikenal orang-orang Tanjung. Nah, makin banyak. Dan lama-kelamaan kita menerima anggota tanpa membedakan agama, suku, maupun ya, ras ataupun golongan. Semua kita terima. Yang Islam pun diterima. Hindu, Buddha diterima. Nah, jadi setelah itu, setelah begitu dikenal masyarakat dan makin banyak, akhirnya kita sekarang ya, sudah sampai jumlah anggotanya puluhan ribu. Ya, sudah puluhan ribu. Nah, jadi kalau mau selengkapnya nanti bisa dilihat di luar, di gedung itu. Bahkan suster pun ikut dilibatkan supaya ada kepercayaan itu. Jadi pernah kami mengadakan pendidikan calon anggota, maka pendeta, dosen, dari Staten juga pernah ungkapkan, karena Katoliklah yang mengelola itu, maka kami percaya. Nah, jadi sebetulnya memang betul-betul karena kepercayaanlah yang diandalkan sehingga bisa berkembang. Jadi tidak sama dengan koperasi lain. Ya. Karena kalau koperasi yang lain ada dengan saham orang-orang tertentu. Sedangkan di sini uang yang di sini adalah uang atau simpanan dari seluruh anggota. Jadi tidak ada pemegang modal terbesar di sini. Karena Pak Mulai sebagai ketua, saya selaku wakil ketua, tidak ada ya mendominasi saham atau simpanan. Jadi Pak, saya bertanya lagi Pak, pusatnya di mana Pak? Pusatnya inilah. Nah, jadi kantor-kantor cabang kita sekarang sudah ada di Sanggula, sudah ada di Pengaribuan, dan bahkan kantor cabang kita yang di Pengaribuan lebih besar dari gedung ini. Kemudian yang terakhir kita bangun ada di Adik Bodi. Itulah kantor pelayanan kantor cabang. Jadi kan Pak, di sini kami ada pertanyaan. Ya, Jadi kasus apa yang paling banyak terjadi Pak di sini Pak? kasus. Kalau kasus, setiap organisasi pasti punya kasus, ya kan? Nah, kasusnya ada anggota walaupun setiap masuk harus dididik dulu atau diberi pencerahan supaya tahu hak dan kewajibannya. Namun biarpun jelas sama mereka hak dan kewajiban, ada juga lah orang-orang yang tidak konsekuen dengan aturan ataupun anggaran rumah tangga. Jadi kasusnya ya orang-orang itulah yang membuat kasus, umpamanya meminjam, dia janji di dalam surat perjanjian pinjaman 5 tahun atau 3 tahun, tapi tidak ditepati. Nah, itulah menjadi tugas daripada pengurus maupun karyawan untuk menagih. Jadi semakin banyak anggota, tentu pola pikir moral juga semakin banyak juga. Nah, jadi itulah tantangannya orang-orang yang tidak setia kepada aturan yang berlaku. Ya. Lalu sampai-sampai kalau mereka tidak menaati itu, karena setelah mereka mengajukan pinjaman, kita meminta agunan, ya, roh sertifikat tanah umpamanya. Tapi CU sebetulnya tidak ingin untuk memiliki harta dari anggota, tapi
daripada anggota yang lain ikut menderita dan CU rugi, terpaksa harus disita. Nah, ini sudah banyak harta tidak bergerak atau aset tetap dari CU ini. Ya, sudah banyak. Ada yang di Sibolga, ada yang di Medan, ada yang di Kampung ini, ada juga yang sampai ke Sibolga. Nah, lalu itu pun setiap tahun kita umumkan kepada anggota waktu rapat anggota tahunan. Karena suatu koperasi yang sungguh-sungguh harus mempertanggungjawabkan kinerja pengurus maupun karyawannya setiap tahun. Nah, itulah yang disebut rapat anggota tahunan. Sampai detik ini kita tidak pernah absen untuk melaksanakan rapat anggota tahunan. Jadi ketika itu kita umumkan siapa di antara anggota itu ingin memiliki contohnya kebun, nah, bisa kita jual. Ingin memiliki perkapakan, kita jual. Jadi seperti di Simpang Baru-Baru ada di situ tanah yang lumayan luas. Kita ini sedang kita bentuk namanya itu Regensi Maju, CU Maju ya. Nah, jadi itu sudah dipersetujui dan sudah banyak jadi langsung ke atas nama milik. Siapa yang membeli, CU memfasilitasi penujusannya melalui notaris supaya itu atas nama yang bersangkutan. Terima kasih Pak atas waktunya. Iya.